Mulai bergeliat, Bali kembali ramai dikunjungi wisatawan. Di Aroma Khas siang kali ini, kami akan ajak kamu mencicipi aneka bakso jumbo isi seafood. Jadi utusan khusus Presiden, hari ini BTS akan kembali pidato di depan sidang umum PBB. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar kamu? Semoga baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia siang kali ini dan tentunya selain 3 informasi utama kami tadi, kami juga telah menyiapkan informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Selain itu sahabat, selama program Lensa Indonesia siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan menjaga jarak. Dan langsung saja bersama saya Rian Antono. Ini dia Lensa Indonesia siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama sahabat RTV, biasanya pasangan suami istri bersanding dulu di pelaminan baru kemudian menimang bayi. Tapi pasangan pengantin di Malaysia ini justru menimang bayi kembarnya di pelaminan. Tamu undangan pun dibikin heboh. Kalau ngelihat foto acara pernikahan ini, kamu pasti mengira mereka adalah tamu undangan kan? Oh, bukan. Mereka adalah pasangan pengantinnya, sahabat. Dan bayi kembar lucu nan gumosh yang digendongnya ini adalah buah hati keduanya. Jangan mikir cemacem ya. Pasangan pengantin di Malaysia ini udah melaksanakan akad nikah dari bulan Februari 2020. Tapi karena Malaysia langsung PSBB ketat waktu itu, jadi resepsinya diundur-undur deh. Sampai lahirlah lebih dulu bayi kembar mereka. Hihi, lucu ya guys. Netizen pun pada nanggepin kocak dan menganggap lucu momen ini. Ide bagus bunda, nanti pas anaknya gede nggak akan nanya-nanya diundang ke pesta apa enggak ya. Hehehe. Wah, membawa anak ke pelaminan ternyata ada hikmahnya nih ya sahabat. Soalnya ada anak yang protes gara-gara tak bisa menemukan foto dirinya di album pernikahan orang tuanya. Waduh, ada yang bisa bantu orang tuanya jawab pertanyaan anak ini? Bu Ibu, pernah nggak sih ngebayangin pertanyaan yang dilontarkan Dek Queenza berikut ini? Pertanyaan yang bikin bingung banget. Gimana ya jawabnya? Pertanyaan spontan Queenza itu muncul saat sang ayah menunjukkan foto pernikahannya dulu. Saking nggak mendapat jawaban yang memuaskan, ditambah orang-orang yang dikenalnya kok ada di dalam foto, Queenza jadi makin ngamuk nih guys. Hihihi. Pesta lagi. Dan mesti udah dijelasin kalau waktu itu Queenza belum lahir. Malah nyuruh Abi sama maminya nikah lagi. Tingkah lucu adik Queenza bikin netizen ikutan ngakak. Duh, kalau Queenza udah ada, nanti jadinya huru-hara keluarga ya, Dek. Abi sama mami menikah lagi gitu. Iya. Terus udah pindah.
Kita ke informasi selanjutnya, sahabat RTV, wisata di Pulau Bali kembali bergeliat. Sepekan setelah dibuka kembali, sejumlah kawasan wisata mulai ramai oleh pengunjung. Kebanyakan wisatawan berasal dari luar Pulau Bali. Pembukaan kembali tempat wisata di sejumlah daerah rupanya disambut antusias oleh wisatawan yang sudah merindukan waktu untuk berlibur. Seperti salah satu lokasi wisata di Pulau Dewata, Bali yang kini mulai diserbu wisatawan. Banyak wisatawan yang mulai memadati pesisir pantai Seminyak Bali selama beberapa hari terakhir, sejak Bali dinyatakan turun level dalam penerapan PPKM. Sebagian besar wisatawan yang datang pun merupakan warga Jakarta yang mengaku sudah sejak lama berharap pariwisata di Bali bisa kembali normal. Ngelihat ini satu sisi saya senang, tapi di satu sisi masih agak was-was gitu. Saya pikir selama prokes berjalan sesuai, saya nggak terlalu takut lah ya. Ini kan masih PPKM ya, semoga cepat turun levelnya, terus wisatawan udah boleh datang lagi. Terus ya gitu sih, biar normal aja, keadaan normal kayak biasa. Meski para wisatawan ini mengaku tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada, namun sayangnya dampak dari meningkatnya aktivitas wisatawan di lokasi wisata ini justru dapat menimbulkan kerumunan. Semoga saja upaya pemerintah dalam menekan laju penularan COVID-19 kemarin ini tidak sia-sia ya sahabat, dan kamu yang sedang berlibur ingat ya untuk tetap kencangkan prokesnya. Dari Badung, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, RTV. Sahabat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan berakhir pada hari ini. Dalam sepekan terakhir, pemerintah memberikan sejumlah pelonggaran seiring menurunnya kasus positif corona. Lalu, akankah PPKM dihentikan seterusnya? Kita simak ceritanya. Setiap hari Senin, pemerintah akan kembali mengevaluasi level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Indonesia, di mana evaluasi untuk kawasan Jawa Bali dilakukan seminggu sekali, dan untuk kawasan luar Jawa Bali dilakukan setiap 2 pekan sekali. Pekan lalu, pemerintah melonggarkan sejumlah sektor kegiatan di Pulau Jawa Bali, seiring dengan turunnya level PPKM. Untuk kota-kota berlevel 3 dan 2, kini diperbolehkan membuka bioskop dengan kapasitas 50%. Selain itu, lokasi wisata pun kembali dibuka dengan penerapan prokes ketat hingga sistem ganjil genap di kawasan wisata. Pelonggaran ini diberikan seiring dengan membaiknya situasi COVID-19 di Jawa Bali yang ditandai dengan berkurangnya kabupaten kota yang berstatus level 4. Berdasarkan data pengumuman terakhir, di luar Jawa Bali, saat ini masih ada setidaknya 23 daerah yang berstatus PPKM level 4. Jika tren membaiknya kasus positif ini juga terlihat hari ini, maka tidak menutup kemungkinan pelonggaran untuk di luar Pulau Jawa dan Bali juga akan diumumkan pada sore hari nanti. Dan sahabat RTV, kita akan melihat seperti apa perkembangan kasus corona di Indonesia saat ini. Kita simak datanya pada tanggal 19 September kemarin, pertambahan kasus harian Indonesia berada di angka 2.234 kasus. Angka ini didapat dari 192.413 spesimen yang dites. Artinya, positivity rate Indonesia saat ini berada di angka 4,9%. Angka ini masih di bawah ambang batas yang diberikan oleh WHO di angka 5%. Dan selain itu, kita lihat data lainnya di mana jumlah kasus corona aktif di Indonesia turun cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Jika pada pekan lalu kasus aktif Indonesia berada di angka 99.696 kasus, pada 19 September tinggal 60.969 kasus aktif. Artinya dalam sepekan penurunan kasus aktif mencapai 38,8%. Capaian ini semua tidak terlepas dari penerapan PPKM dan protokol kesehatan yang kita terapkan.
Ingat, sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang serupa. Salam sehat. Dan sahabat RTV, kita ke informasi selanjutnya di mana para peternak ayam di Gunung Kidul, Yogyakarta kini sedang menjerit. Di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi, usaha mereka terus merugi akibat harga telur yang kian merosot. Padahal harga pakan ayam terus melambung. Murni kini hanya bisa memandang nanar kandang ayamnya yang kosong. Berbulan-bulan sudah kandang ayamnya sepi tak berpenghuni. Peternak asal Kulon Progo, Yogyakarta ini terpaksa mengosongkan kandangnya akibat terus-terusan merugi. Di tengah pembatasan kegiatan akibat pandemi, Murni harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Harga telur anjlok, sebaliknya harga pakan terus melambung. Telur ayam hanya dihargai Rp17.000 per kilogram. Padahal harga pakan ayam sudah menyentuh Rp20.000 per kilogram. Berbulan-bulan sudah bertahan, Murni akhirnya pasrah. Kandang berkapasitas 1.200 ekor ayam ini ia kosongkan entah sampai kapan. Ayam-ayam petelur peliharaannya pun terpaksa dijual sebagai ayam potong. Ya karena harga pakan naik, telur turun, kita kan nggak masuk, kalkulasinya nggak cukup buat beli pakan lagi. Pas kebetulan afkir, ya saya afkir, terus ini kebetulan mau ini lagi, kemarin nanya-nanya bibitnya, ayam juga masih mahal, pakan mahal, harga telur turun terus. Dilema anjloknya harga telur di tengah mahalnya harga pakan juga dialami Subandi dan teman-temannya di paguyuban peternak ayam. Banyak yang merugi hingga bangkrut, namun sebagian bertahan karena beternak menjadi satu-satunya mata pencaharian. Setiap hari kami menerima keluhan dari rekan-rekan, sudah banyak yang tidak kuat untuk memberi makan ayam. Sudah banyak yang diakhir, bahkan sama kandang-kandangnya juga sudah dilelang. Dari teman-teman juga sudah banyak yang akhir dan istilahnya gulung tikar, mas, gulung tikar sak kandangnya gitu, mas. Para peternak kini hanya bisa pasrah. Mereka berharap pemerintah memberikan bantuan atau setidaknya turun tangan mengatasi kesenjangan harga telur dan harga pakan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Ahmadi, RTV. Usai jeda kami akan ajak kamu mencicipi aneka bakso jumbo, isi lobster dan kepiting. Eits, tahan air liur Anda, tetaplah bersama kami di Lensa Indonesia Siang.
Sahabat RTV, bakso isi telur atau isi keju pasti sudah biasa kamu nikmati ya. Tapi bagaimana jika isinya seafood jumbo seperti lobster atau kepiting? Selain nikmat, bakso ini dijamin bikin kamu kenyang. Kalau biasanya kita menyantap sajian bakso bulat dengan isian daging urat ataupun telur ayam, kali ini saya mau ajak sahabat mencicipi aneka bakso yang unik dan nikmat nih sahabat. Yaitu sajian bakso yang dibalut dengan aneka hewan laut. Berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, resto satu ini menyajikan aneka varian bakso seafood dan tulang sumsum sapi yang enak-enak loh sahabat. Saya pun gak sabar nih mau mencicipi semua menu bakso andalan di resto ini. Ada bakso lobster super besar, bakso kepiting, bakso sumsum sapi, sampai yang unik ramen bakso. Jadi lapar ya. Untuk proses penyajiannya pun sebenarnya tak jauh berbeda dengan bakso pada umumnya. Menggunakan daun bawang, bawang goreng, mie, dan bihun. Namun ini dia yang membedakan, kuah kaldu dan olahan bakso yang diracik dengan bumbu rahasia. Pemilik kedai bakso mengaku usaha yang telah dirintisnya selama 1 tahun ini ingin mengusung makanan yang berbeda dari biasanya. Sehingga pengunjung yang datang tak bosan dengan menu bakso yang itu-itu saja. Dari pecinta misalnya kayak daging-dagingan itu kita bisa ke sumsum, ke bakso rusuk, urat, telur gitu kan. Sedangkan kalau pecinta seafood bisa larinya ke lobster, kepiting, cumi. Ada abalon juga yang pertama kali di Indonesia dan belum ada di mana-mana, bakso abalon. Ini dia sahabat, bakso-bakso pesanan saya sudah datang. Wah, belum dicicip saja aromanya membuat nafsu makan saya semakin bertambah nih, alias bikin perut keroncongan. Saya pesan semua menu bakso andalan di sini loh. Ada ramen dengan bakso telur, bakso campur telur asin, mozzarella, dan abalon. Kemudian ada bakso iga, bakso lobster, dan bakso tulang sumsum. Nikmat banget kan sahabat? Tak hanya bentuknya yang unik, rasa yang diberikan dari kuah kaldunya pun membuat saya tak mau berhenti makan nih sahabat. Rasanya gurih dan segar saat menyentuh lidah. Selain itu, bentuk lobsternya juga besar banget kan? Tapi favorit saya yang ini nih, bakso sumsum yang tulangnya bisa kita sedot begini. Rasanya gurih banget. Tapi tunggu, masih ada satu menu lagi sahabat. Bakso kepiting dengan kuah sambal halilintar sebagai sambal andalan di kedai ini. Ini bakso kepiting nih. Iya, nah, ini dia nih. Khas di sini. Sambalnya sambal halilintar. Iya. Ini dia artis utama kita nih. Warnanya, sambal halilintarnya, bentukannya juga unik banget nih. Karena kepiting utuh dijadikan bakso seperti ini. Kita coba. Sesuai namanya, bakso kepiting halilintar rasanya pedas tapi nagih. Cocok banget buat kamu si pecinta pedas dan makanan laut kayak gini. Oh iya, untuk harga nggak perlu khawatir. Aneka bakso nikmat ini dipatok dengan harga mulai dari Rp35.000 hingga Rp80.000 saja loh. Sahabat, ini semua menunya enak-enak banget. Apalagi bagi saya pecinta bakso, variannya banyak. Ada bakso lobster, bakso kepiting, bakso tulang rusuk, bahkan sampai bakso telur asin ada di sini. Tentunya rasanya, apalagi si kuahnya nih seger banget, cocok banget nih bagi kalian yang butuh kesegaran kayak saya.
Kalau kalian penasaran seperti apa rasanya, langsung aja datang ke sini. Akan dibuka dari pukul 8 sampai 9 malam. Saya mau lanjut ngabisin ini semua dulu ya. Dari Jakarta Dea Mulya, Yusuf Stefanus, Parianto, RTV. Ya, sahabat RTV, tak hanya merajai panggung K-pop, BTS juga membuktikan dominasinya di panggung politik dunia. Untuk ketiga kalinya, BTS diminta berpidato di depan sidang umum PBB. Lalu, apa pesan yang disampaikan oleh BTS di pidatonya kali ini? Ini dia ceritanya. Boy group BTS lagi-lagi jadi sorotan dunia nih sahabat. Karena 7 member ganteng ini bakal tampil lagi di acara United Nations General Assembly atau Sidang Umum PBB ke-76. Wih, keren banget! Ini jadi momen pertama setelah 2 tahun BTS nggak melakukan perjalanan ke luar negeri akibat pandemi. Kali ini BTS bakal memberikan pidato mengenai isu melawan diskriminasi ras dan komentar kebencian. Mereka juga bakal membahas soal penghiburan dan harapan pada kaum muda di seluruh dunia. Kalau sahabat masih pada inget nih, tahun 2018 BTS juga hadir ke Sidang Umum PBB ke-73 dan memberikan pidato mengenai Love Yourself alias mencintai diri sendiri. Pastinya para member menyambut hal ini sebagai kehormatan besar dong buat mereka. Setelah BTS diundang ke Blue House dan ketemu sama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, BTS terpilih jadi utusan khusus Presiden. Kabar soal penunjukan ini udah dikonfirmasi sejak Juli lalu. Wih, mantap!
Dan tepat pada 18 September lalu nih, BTS terbang menuju ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang umum PBB tersebut. Terlihat ya, BTS berada di bandara buat berangkat ke New York. Penjagaan super ketat juga diberikan para staf Big Hit Entertainment dan staf presiden di bandara, biar semuanya berjalan super smooth. Eits, tampilan mereka di bandara bikin gagal fokus kan sahabat? Hashtag Have a Safe Flight dari ARMY juga jadi trending nih di Twitter. Nah, fakta menariknya, BTS dapat paspor diplomatik yang diberikan oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Wih, keren banget ya. Tapi sayangnya, kita cuma bisa lihat Presiden Korea Selatan yang berangkat ke Amerika aja sahabat. Kalau BTS sengaja dibuat private, biar nggak terjadi kerumunan. Nggak apa-apa deh, karena ada kejutan lainnya nih. BTS akan tampilin video conference di sidang umum PBB kali ini. Wah, jadi nggak sabar nih sahabat. Jadi jangan sampai kelewatan ya, karena BTS bakal tampil jam 7 malam nanti loh. Kita tunggu bersama ya pidato BTS di sidang umum PBB. Kabar terbaru dari BTS tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia siang kali ini. Ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Selain itu, semua informasi di Lensa Indonesia siang tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Saya Rian Antono, terima kasih atas perhatian kamu dan sampai jumpa. Hey! Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kick on, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the road. Ding dong, call me on my phone, I stay and I get my ping pong. This is gay.